Ya Allah, berikan kekuatan. Izinkan kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuatan. Kekuatan alam, kekuatan semesta. Tunjukkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun berada. Gara-gara makam palsu, PWILS jadi bahan omongan di media sosial. Bahkan Lora Ismail Al-Khalili, beliau adalah cicit Syekhona Khalil Bangkalan, ikut merespon dengan pasukan dagelan PWILS. Mereka mengatasnamakan Perjuangan Wali Songo Indonesia. PWI ini terus melakukan pencarian makam-makam palsu dan mengkaitkan dengan klan Ba'alawi. Padahal fakta yang sebenarnya makam-makam palsu ini seperti yang kemarin di Ponorogo tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi. Walaupun di makam tersebut ditulis Al-Yamani, tapi pelakunya bukan oknum dari Ba'alawi, teman-teman. Yang melakukan itu adalah orang-orang setempat dan bukan dari Ba'alawi. Kita akan membahas kepada tulisan Lora Ismail bagaimana dagelan PWI ini menjadi bahan tertawaan di media sosial. Pasukan dukun ini, teman-teman ya. Kita akan membahas tentang pasukan dukun ini. Lora Ismail juga menampilkan di bawah tulisannya bagaimana saat PWI menerawang makam tersebut ada isinya atau tidak dengan ilmu yang sangat luar biasa. Beliau Lora Ismail menulis di akun Facebooknya, pemba'alawian makam di Madura. Video ini mengingatkan saya kepada kasus pemba'alawian dua makam bujuk. Orang Madura pasti paham apa itu bujuk, dalam kurung leluhur ya teman-teman. Yang cukup masyhur di Madura, satu di Bangkalan, satu lagi di Sampang. Saya paham yang kemarin di Sampang itu. Dua makam Sayyid yang sempat diasegafkan berapa tahun yang lalu ketika viral video penurunan pelang Ba'alawinya, teman-teman. Saya penasaran dan mencari info dari orang-orang A1. Beliau Lora Ismail langsung terjun ingin mengetahui atas tuduhan-tuduhan yang sangat kejam kepada Ba'alawi, yang selalu dikaitkan kepada Ba'alawi oleh orang-orang pembenci para habaib ini, teman-teman. Para kiai-kiai yang merupakan keturunan dan sohibul makam, juga para kiai dan tokoh setempat yang kebetulan adalah sahabat saya. Menurut Lora Ismail, kesimpulan yang saya terima, yang menisbatkan makam pertama dalam kurung terletak di Bangkalan, yang ada di Bangkalan ini teman-teman ya, kepada Assegaf ternyata adalah juru kuncinya sendiri yang sekarang sudah wafat. Ayo. Yang menisbatkan, yang mengaksegafkan adalah juru kuncinya. Yang mengaitkan adalah juru kuncinya, bukan oknum Ba'alawi. Saya kemudian bertanya apa kira-kira motif dan alasannya. Katanya karena mendapat isyarat mimpi dari seorang musafir. Namun alasan ini masih asumsi dan bersifat sepertinya. Tidak ada peran habaib di sini. Ini teman-teman fakta yang sebenarnya. Tapi Mukiman selalu menuduh perbuatan ini dilakukan oleh Ba'alawi. Ya, namanya juga orang benci ya teman-teman ya. Tidak ada peran Habib di sini. Makam ini bukan makam yang sering disiarai para habaib. Daerah itu juga bukan daerah basis habaib. Clear ya teman-teman. Sedangkan makam satunya yang terletak di kota lain, Sampang, di tempat saya kemarin yang viral, saya juga sudah membongkar makam ini ya. Tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Diasegafkan belakangan secara kiasan karena masih keturunan dari pemilik makam pertama yang di Bangkalan. Itu adalah inisiatif dari Bapak pejabat desa dan seorang dermawan setempat yang menyumbang dana untuk pembuatan batu nisan. Pelakunya ini bukan dari oknum Ba'alawi. Tapi Mukimat, para pembenci habaib selalu mengkaitkan bahwasanya makam palsu dilakukan oleh Ba'alawi, teman-teman ya. Saking bencinya mereka ini. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah makam-makam itu diba'alawikan oleh orang-orangnya sendiri ketika nama habaib sedang naik daun.
Dulu ketika nama Habaib naik daun, orang-orang tersebut, juru kunci maupun orang setempat memba'alawikan makam tersebut, bukan perbuatan dari para habaib ba'alawi, teman-teman ya. Kemudian sekarang ketika nama habaib banyak dihujat di mana-mana, mereka menuduh orang-orang ba'alawi adalah tersangka utamanya. Diba'alawikan sendiri, mencak-mencak sendiri, nuduh-nuduh sendiri. Video penurunan pelang ba'alawinya bahkan diviralkan, diberi judul penelusuran sejarah bangsa dari klaim imigran Yaman, teman-teman ya. Mereka ini sangat sangat benci sekali ini kepada para habaib ba'alawi. Miris dan lucu memang, tapi seperti itulah fakta dan realitanya. Ya mau bagaimana lagi. Kalau emang sudah benci ini, tentunya mereka akan selalu melakukan tugasnya untuk menjatuhkan pembunuhan karakter kepada para habaib ba'alawi. Saya tidak menutup kemungkinan memang ada makam non ba'alawi yang diyaman-yamankan oleh golongan ba'alawi sendiri. Benar, emang ada oknum ba'alawi ya teman-teman ya. Tapi saya khawatir banyak kasus di luar sana, dalam kurung termasuk pembongkaran makam oleh bapak-bapak PWI ini. Polanya sama persis dengan kasus ba'alawisasi makam-makam yang ada di Madura. Betul, betul Lora. Betul sekali. Pada akhirnya, sebenci-bencinya kamu kepada suatu golongan, tetaplah bersikap adil dan objektif. Jangan sampai kebencian membuat kamu buta dan memukul rata. Betul. Sekte Ahmadiyah ini, para pembenci habaib ini selalu melakukan memukul rata semua para habaib. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Terus yang saya kagumi teman-teman, setiap beliau Lora Ismail Al-Khalili menulis tulisan di Facebook, pasti ada kata-kata yang mempunyai ciri khas sendiri. Beliau menulis begini, sekali lagi kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Dalam tulisan ini ya teman-teman, dalam tulisan ini kalau kita memahami, secara tidak langsung Lora Ismail ini memberikan pelajaran kepada orang-orang yang selalu menuduh, selalu mengkaitkan kepada Ba'alawi. Jadi ya menurut tafsiran saya tulisan Lora ini, orang-orang yang membenci para habaib ini tidak mempunyai pikiran karena mereka ini tidak mau menerima kebenaran, fakta-fakta yang sebenarnya ini ya teman-teman ya. Fakta-fakta yang sebenarnya ini yang melakukan pemalsuan makam, yang memba'alawikan makam adalah orang-orang setempat dan termasuk juru kuncinya teman-teman ya. Dan saya mengira PWILS, Mogi Nur Satya, Mogi Nur Fadil dan kawan-kawan lebih tahu makam-makam mana yang diba'alawikan. Mogi ini dulu kan adalah pencatat nasab ya teman-teman ya. Pencatat nasab dan nasab-nasab sebelumnya Wali Songo dirubah-rubah oleh Mogi Nur Satya, dan pastinya makam tersebut akan dikaitkan nasabnya tersambung kepada Ba'alawi. Jangan-jangan pemba'alawian makam PWI ini terlibat teman-teman ya. Mereka buat sendiri, mereka bongkar sendiri, mereka tuduhkan kepada orang lain. Ingat saudaraku PWILS, kalian semua akan wafat. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban yang dilakukan di dunia ini. Kalian menuduh pembuatan makam dan dikaitkan kepada klan Ba'alawi. Ingat, perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Dan semoga kita istiqomah menyampaikan kebenaran, yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Saya orang Sampang, saya orang Madura, pasti akan ikut kepada para kiai seperti keluarga Syekhona Khalil Bangkalan, Lora Ismail Al-Khalili. Kita akan melihat kebenaran-kebenaran, fakta-fakta di lapangan bahwasanya pasukan Deglan PWILS ini teman-teman ya selalu mengkait-kaitkan
menuduhkan, menghubungkan dengan klan Ba'alawi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus lakukan apa yang bisa dilakukan, jangan sampai kita dipecah belah, jangan sampai kita diadu domba. Sekarang yang terjadi adalah PWILS melakukan pembongkaran makam, yang senang adalah Wahabi. Yang senang adalah Wahabi. Wahabi ini paling tidak suka ketika ada makam di ziarah kubur, ketika makam diramaikan dengan ziarah-ziarah kubur. Wahabi tidak suka seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang Wahabi diwakilkan oleh PWILS yang mengaku Perjuangan Wali Songo Indonesia.